Maka kalau kita lihat sekarang umat manusia ini, ada yang mendapatkan hidayah, ada yang mendapatkan petunjuk, dan mesti itu tidak bisa dipungkiri. Ya, selain yang pertama rahmat Allah, kemudian juga melalui para dai yang mendapatkan hidayah karena para dai yang memang menyeru kepada kebenaran, yang mendapatkan yang disesatkan oleh Allah karena memang ulahnya para penyeru, para dai. Di Indonesia misalnya, berapa orang-orang yang setuju demokrasi? Kan lebih banyak. Berapa orang-orang yang setuju dengan hukum selain hukum Allah? Kan lebih banyak. Ini ulah siapa? Ulah para penyeru, ulahnya para dai. Maka kalau disadari, kalau memang itu benar-benar bisa dilihat bahwa itu adalah suatu yang bahaya, membahayakan dirinya terutama, maka harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak umat manusia yang cinta demokrasi gara-gara diseru, gara-gara ada yang ngajak, gara-gara ada yang mengatakan, gara-gara ada yang bilang bahwa hukum selain hukum Allah itu lebih relevan dengan zaman sekarang. Ini kalau nggak ada dai kan orang nggak tahu. Apalagi sekarang zaman canggih, lewat internet, lewat TV, disiarkan di mana-mana. Terus kesesatan demi kesesatan disiarkan lewat siaran. Orang yang tadinya nggak tahu itu, yang tadinya tidak tahu jadi tahu, yang tadinya tidak mau ikut jadi ikut karena terus disuarakan kesesatan. Dan itu nanti ditanggung. Kalau ada 1.000 orang yang tersesat gara-gara satu perkataan ulama, ya 1.000 dosa itu, 1.000 orang itu dosanya itu ditanggung sama yang ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fatiris samawati wal ardh, ja'alil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Wa huwal ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa huwal ladzi khalaqana insana fi ahsani taqwim wa ja'alana minal muslimin wa wahhadana fi khilafatil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Khalifah Amirul Mukminin yang kami muliakan, yang kami taati karena Allah Subhanahu wa taala, juga Al-Ustaz Ahmad Sobirin selaku Rais Wadir Tarbiyah wa Ta'lim, dan juga para mustami', para ikhwan, sahabat-sahabat semua fiddin. Izinkan kami menyampaikan beberapa hal dalam rangka mentaati ulil amri. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabbul Alamin. Allah yang telah menciptakan kita, kemudian memberikan kita fasilitas untuk dimanfaatkan fasilitas tersebut sebagai kemudahan untuk ibadah kepada Allah. Allah yang telah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan suatu ajaran, untuk menyampaikan kebenaran agar umat manusia ini tidak tersesat,
tersesat di dunia yang berakibat kepada kecelakaan di dunia dan di akhirat. Dan alhamdulillah risalah dari para nabi, kemudian sampai nabi yang terakhir Nabi Muhammad SAW, sampai kepada kita dengan izin Allah melalui sudah sekian miliaran orang mungkin yang sudah dahulu meninggal sebelum kita, melalui para mu'allim, para penyeru, para dai, dari mulai Rasulullah, kemudian para sahabatnya, kemudian para tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus sampai kepada orang tua kita, sampai kepada kita. Alhamdulillah Islam sampai kepada kita. Ketika banyak umat manusia yang Allah sesatkan, kita alhamdulillah berada di atas hidayah Islam. Dan ini perlu kita syukuri dengan benar tentunya. Disyukuri dengan benar. Kalau kata Allah, nikmat Allah itu agar diingat. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum, atau ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Jadi nikmat Allah itu agar diingat. Tapi kalau dihitung memang tidak terhitung. Tapi harus diingat agar kita ini bertambah rasa syukurnya kepada Allah, dan tidak dikatakan ahli hikmah kecuali yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini karena direkam ya. Jadi mudah-mudahan sampai kepada yang nanti menyaksikan. Yang pertama untuk khususnya kepada para dai atau orang-orang yang berprofesi sebagai penyeru, baik yang ada di internal kita sebagai waria khilafatul muslimin ataupun para penyeru yang masih belum bergabung dengan kekhilafahan, khilafat di bawah khilafatul muslimin, agar apa yang disampaikannya itu benar-benar dilihat kembali, apakah yang diajaknya itu, yang disampaikan kepada manusia atau kepada mad'unya itu kepada petunjuk Allah dan Rasulnya atau kepada selain petunjuk Allah dan Rasulnya. Ini agar benar-benar diperhatikan. Siapapun yang berprofesi sebagai penyeru, baik itu temporer, ya kadang-kadang sebagai dai, kadang-kadang tidak, atau memang kerjaannya sebagai dai, benar-benar apa yang diserukan itu kepada umat manusia itu, ini petunjuk atau bukan petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Ada ayat dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ittabi'u sabilana wa nahmil khotoyakum wa ma hum bihamilina min khotoyahum min syai' innahum lakadzibun wa la yahmilunna athqalahum wa athqalam ma'a athqalihim wa la yus'alunna yaumal qiyamati 'amma kanu yaftarun. Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami, niscaya kami akan memikul, akan menanggung dosa-dosa kalian itu. Kalau memang salah kita tanggung, kata orang kafir. Padahal wa ma hum bihamilina min khotoyahum min syai', enggak mungkin, sangat tidak mungkin dosa orang lain dipikulkan kepada orang lain, atau dosa yang diseru itu kesalahannya dipikulkan kepada dosa penyeru. Innahum lakadzibun, mereka itu pendusta, bohong. Wala yahmilunna athqalahum wa athqala ma'a athqalihim, dan mereka benar-benar akan memikul dosa mereka sendiri, kemudian berbarengan dengan dosa orang-orang yang telah disesatkan oleh mereka, itu dipikul dosanya. Wala yus'alunna yaumal qiyamati 'amma kanu yaftarun, dan mereka benar-benar akan ditanya
pada hari kiamat terhadap apa yang senantiasa mereka ada-adakan. Ini kondisi ayat ini kalau dilihat tafsirnya berbicara tentang dulu orang-orang kafir Mekah. Jadi kalau ada orang yang masuk Islam, murtad kalian, kami nanti yang nanggung katanya. Kami nanti yang nanggung, murtad saja. Jangan ikuti Muhammad, kembali kepada ajaran nenek moyang kita. Nanti kita yang nanggung dosanya. Itu luar biasa. Ngomong doang, padahal innahum lakadzibun. Kalau mereka benar-benar dusta. Dan nanti di akhirat itu dosanya itu luar biasa. Selain dosa mereka sendiri, juga dosa kesesatan orang-orang yang telah disesatkan oleh mereka. Ayat ini berbicara kondisi tentang orang kafir Mekah. Akan tetapi kalau dilihat disandingkan dengan hadis Rasulullah SAW pada diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh beberapa perawi seperti Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, ada dalam Al-Kutubut Tis'ah. Ini juga menjadi perhatian untuk semua penyeru, bukan hanya saja perkataan orang kafir. Kata Rasulullah SAW, "Man da'a ila huda falahu minal ajri mislu ujuri man ittaba'ahu ila yaumil qiyamah min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an." Barang siapa yang menyeru kepada petunjuk Allah dan Rasulnya, maka baginya pahala. Tentu setiap kita menyeru kebaikan itu pasti ada pahalanya jika diniatkan ibadah dengan tata cara yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah. Walahu mislu ujuri man ittaba'ahu ila yaumil qiyamah, dan baginya itu ada pahala orang-orang yang mengikutinya. Jadi kalau kita misalnya, ayo kita sholat, ngajak orang, terus orang itu sholat, nah, pahalanya sholat orang itu kita juga dapat tanpa mengurangi pahalanya orang yang sholat tadi, karena kita menyeru, mengajak dia. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kalau dia terus melaksanakan sholat gara-gara kita mengajarinya sholat, itu pahalanya luar biasa. Makanya kalau bagi yang pengajar itu harus sangat merasa beruntung sekali, merasa bersyukur. Kenapa? Karena diberikan kesempatan untuk memanen pahala yang luar biasa. Pengajar, para pendidik, tapi pengajar kebenaran, pendidik kebenaran, mengajak kepada petunjuk Allah dan Rasulnya. Mengajarkan surat Al-Fatihah misalnya, dibaca berapa belas kali itu dalam sehari. Orang yang bacanya itu dapat pahala, dan kita yang mengajarkan dapat pahala tanpa mengurangi pahalanya. Terus begitu semua kebaikan yang setiap diajarkan oleh kita atau oleh siapapun para dai itu akan memperoleh pahala orang-orang yang telah mengikuti seruan kita. Suatu keberuntungan bagi orang-orang beriman, bagi para penyeru yang menyeru kepada kebenaran. Dan itu sampai hari kiamat. Tapi juga kata Rasulullah, wa man da'a ila dhalalatin, dan barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, kana alaihi itsmun, maka baginya dosa. Ketika kita ngajarin yang sesat, ya dosa, dapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga menjadi perhatian bagi para penyeru, pengajar, hati-hati jangan sampai sesat yang kita ajarkan. Jangan sampai yang kita seru kepada manusia itu bukan petunjuk dari Allah, ternyata malah bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Maka perlu al-bayyinah, perlu bukti, ya, perlu dalil untuk menyampaikan, untuk mengajak umat manusia. Jangan sampai salah, karena efeknya yang pertama tadi dosa, itu jelas, itu suatu dosa. Kemudian walahu mislu athami man yattabi'ahu ila yaumil qiyamah, dan baginya dosa orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Ngerinya itu kalau ngajarin kesesatan atau ngajak manusia kepada kesesatan,
itu dosanya itu bukan hanya dosa ketika mengajaknya itu, tetapi juga dosa orang-orang yang mengikutinya itu ila yaumil qiyamah min ghairi an yanqusa asamin syai'a, tanpa mengurangi dosa mereka itu. Ngerinya kalau bisa dibayangkan satu kesesatan yang diajarkan atau satu kesesatan yang kita seru kepada manusia itu terus selama mereka sesat sampai hari kiamat dosanya itu, dan tidak mungkin mampu kita kalau ternyata dosa itu dipikulkan gara-gara kita menyeru kepada kesesatan. Maka kalau kita lihat sekarang umat manusia ini, ada yang mendapatkan hidayah, ada yang mendapatkan petunjuk, dan mesti itu tidak bisa dipungkiri ya, selain yang pertama rahmat Allah, kemudian juga melalui para dai yang mendapatkan hidayah karena para dai yang memang menyeru kepada kebenaran, yang mendapatkan yang disesatkan oleh Allah karena memang ulahnya para penyeru, para dai. Di Indonesia misalnya, berapa orang-orang yang setuju demokrasi? Kan lebih banyak. Berapa orang-orang yang setuju dengan hukum selain hukum Allah? Kan lebih banyak. Ini ulah siapa? Ulah para penyeru, ulahnya para dai. Maka kalau disadari, kalau memang itu benar-benar bisa dilihat bahwa itu adalah suatu yang bahaya, membahayakan dirinya terutama, maka harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak umat manusia yang cinta demokrasi gara-gara diseru, gara-gara ada yang ngajak, gara-gara ada yang mengatakan, gara-gara ada yang bilang bahwa hukum selain hukum Allah itu lebih relevan dengan zaman sekarang. Ini kalau nggak ada dai kan orang nggak tahu. Apalagi sekarang zaman canggih, lewat internet, lewat TV, disiarkan di mana-mana. Terus kesesatan demi kesesatan disiarkan lewat siaran. Orang yang tadinya nggak tahu itu, yang tadinya tidak tahu jadi tahu, yang tadinya tidak mau ikut jadi ikut karena terus disuarakan kesesatan. Dan itu nanti ditanggung. Kalau ada 1000 orang yang tersesat gara-gara satu perkataan ulama, ya 1000 dosa itu, 1000 orang itu dosanya itu ditanggung tuh sama yang ngomong. Kalau ada, itu baru 1000. Kalau ada jutaan manusia tersesat, lebih suka hukum selain hukum Allah, ya, maka ditanggung tuh sama yang ngomong tuh tentang enaknya berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Apa mampu seperti itu? Nah, ini suatu hal yang ngeri, tapi ini nyata. Dan memang sekarang kita hidup berada pada zaman yang nubuah Nabi itu banyak kita lihat sekarang. Kalau kata Nabi nanti di akhir zaman akan terjadi banyak pembunuhan, sudah jelas kita sekarang melihat. Riba di mana-mana jelas kita sekarang melihat. Sampai sulit untuk menghindari riba. Pokoknya nubuah Nabi itu kalau apapun yang beliau sampaikan itu sekarang kita banyak melihat. Hidup pada zaman yang nubuah Nabi itu banyak sekali terjadi di zaman kita. Oleh karenanya ini menjadi tadzkirah khususnya untuk diri saya, dan juga saya ditugaskan sebagai pendidik juga. Maka perlu kehati-hatian, jangan sampai yang kita ajarkan itu suatu kesesatan bukan kebenaran. Terlebih lagi nih para penyeru yang bukan jelas-jelas salahnya itu tetap diseru, dan yang mengikuti bukan puluhan orang tapi jutaan. Bahkan satu dunia ini yang katanya mengaku muslim itu lebih setuju untuk diatur dengan undang-undangnya manusia daripada undang-undang Allah. Ulah siapa ini kalau bukan ulah penyeru yang disebarkan terus-menerus melalui TV, media, internet. Mudah-mudahan mereka-mereka para penyeru ini diberikan, yang menyeru kepada kesesatan, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada terlambat nanti di akhirat. Memang kalau dilihat salah satu nubuah Nabi misalnya, seperti diriwayatkan dalam hadis
riwayat Imam Ahmad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tanqudunna aurul islami urwatan. Ikatan Islam itu akan terurai urwah satu demi satu. Fakullaman qadat urwatun tashabbathan nasu billati taliha. Dan setiap ikatan atau simpul Islam itu terurai, maka manusia akan berpegangan kepada ikatan yang sesudahnya. Wa awwaluhunna naqdan al-hukmu. Dan pertama kali yang terurai dari ikatan Islam atau simpul Islam itu adalah al-hukum. Wa akhiruhunna as-shalah. Dan yang terakhir adalah as-shalah. Hadis ini hasan riwayat Ahmad. Dan ini terjadi. Ikatan yang pertama lepas terurai simpul Islam itu adalah hukum. Berbicara hukum mesti ada hakim yang menegakkan hukum. Maka kalau hukum Islam, ya penegaknya harus hakim Islam. Dalam hal ini kita mengenal istilah khilafah. Ketika hukum Islam ketika khilafahnya ini tidak ada, maka rusak, lepas, hukum Islam tidak dapat ditegakkan. Maka kalau mau menegakkan kembali hukum Islam, ya harus penegaknya dulu yang harus ada. Dan alhamdulillah kita sudah berada di barisan orang-orang yang siap menegakkan hukum Islam atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah dari dulu terjadi. Ketika hakim atau penegak hukum Islam itu tidak ada, ya luntur tuh. Hukum Islam tidak bisa ditegakkan secara sempurna, secara kafah. Kalaupun bisa, sebagaimana Khalifah sering bilang, ya pribadi-pribadi saja mungkin, bukan atas nama suatu lembaga atau suatu jamaah. Nah ini terjadi. Lagi-lagi tadi akibat siapa? Akibat penyeru. Para penyeru itu yang membuat asbabnya, salah satu sebabnya itu para penyeru itu, sehingga manusia itu rela berhukum dengan hukum yang bukan hukum Allah, dengan hukum yang bukan dengan hukum Rasulnya. Rela manusia gara-gara penyeru. Dan Al-Quran itu 30 juz Al-Quran itu sudah cukup untuk menggambarkan kondisi umat sekarang sampai akhir kiamat. Jadi kalau sekarang ada redaksi-redaksi atau ada perkataan-perkataan begini itu sudah diprediksi, sudah dicatat oleh Al-Quran, mesti ada terjadi begini. Kalau tidak dalam Al-Quran, ada dalam hadis Nabi. Artinya sebagai petunjuk hidup, seperti misalnya yang sekarang terjadi. Kalau kita malam dengar dari Khalifah, dan memang kita juga melihat sekarang kejadian, kok Islam lebih dianggap berbahaya oleh orang Islam. Islam lebih dianggap berbahaya daripada selain hukum Islam. Lebih dianggap tidak relevan lah, tidak cocok, tidak pantas lagi pada zaman sekarang. Bahkan dibilang pelakunya atau orang-orang yang berupaya untuk menegakkannya itu dibilang teroris dengan kata-kata fundamentalis, bahkan dibilang nanti akan merusak. Dan kemarin saya lihat satu video, ada tokoh Islam. Kemarin saya juga baru melihat tokoh Islam, ngaku Islam di Indonesia, ngaku Islam. Tapi bilang khilafah itu adalah sesuatu yang akan membawa kepada bahaya. Ini mirip dengan perkataan kalau dulu yang ngomongnya orang kafir, ini orang Islam yang ngomong, lebih mengherankan. Apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala fir'aunu dzaruni aqtul Musa wa liyad'u rabbah inni akhafu an yubaddila dinakum. Berkata Fir'aun, biarkan saya yang membunuh Musa, dan biar dia menyeru kepada atau berdoa kepada Allah, kepada Rabb-Nya. Inni akhafu an yubaddila dinakum. Sesungguhnya saya itu takut kalau dia Musa itu mengganti din kalian. Wa an yudhhiral fasada fil ard. Wa an yudhhiral fil ardi fasad. Dan saya khawatir kalau Musa ini nanti akan menimbulkan kerusakan di muka bumi. Coba mirip dengan redaksi-redaksi zaman sekarang. Cuman yang sekarang itu yang lebih mengherankan kita, ini yang ngomong orang Islam.
kalau dulu ini Firaun yang ngomong, jelas memang dia kekafirannya sangat jelas. Togo Firaun itu, ahlinya togut Firaun itu. Jelas, ya wajar dia ngomong begitu. Bahkan dia ngaku Rob, ya, ana rabbukumul a'la, saya Rob kalian yang tinggi. Itu Firaun ngomong begitu. Tapi mempoles bahasa itu sudah jauh dari zaman dulu. Jadi membungkus kebusukan, kesesatan, dibungkus dengan seolah-olah itu benar dan baik, itu sudah dari zaman dulu. Fir'aun seolah-olah simpati kepada rakyatnya dengan bilang, ini akhafu an yubaddila dinakum, saya khawatir Musa ini mengganti din kalian. Apa bedanya dengan zaman sekarang? Kita khawatir ideologi kita tergantikan, gitu kan bahasanya. Mirip, cuma dulu yang ngomong Fir'aun langsung, orang kafir jelas. Cuma yang lebih mengherankan, yang ngomong ini orang Islam, bahkan berpredikat sebagai dai ulama. Ini khilafah ini membahayakan ideologi kita. Karena apa bedanya tuh? Ini akhafu an yubaddila dinakum wa an yudhhira fil ardi fasad. Dan saya khawatir dia membuat kerusakan. Sehingga dicaplah Musa begini. Ya mirip kayak sekarang. Penyeru-penyeru orang-orang yang mau kembali kepada Islam yang murni itu ya dianggap macam-macam. Dan dipoles dengan bahasa seolah-olah bahwa apa yang dikatakan dan dilakukan itu benar. Lagi-lagi ada orang yang mengikuti. Dan ini orang-orang para penyeru ini luar biasa. Ngeri ya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang tazkirah kepada para penyeru untuk hati-hati apakah kepada hudan atau kepada dolalah yang diserukan. Kalau ada suatu ajaran yang salah, mudah-mudahan segera bertaubat. Kalau dilanjutkan bahaya nanti di hari kiamat. Kemudian yang selanjutnya, kepada kita yang sudah alhamdulillah atas rahmat Allah, atas hidayah Allah, ya, bukan karena semata-mata kemauan dan kepintaran kecerdasan kita, tapi semata-mata karena rahmat Allah kita bergabung dalam barisan Khilafatul Muslimin, ya, yang menyuarakan persatuan, yang berupaya untuk selalu apa yang dikatakan dan dilakukan itu dari Quran dan dari hadis. Ya, ini bersyukur. Dan ketika kita sudah menjadi warga, kalau kita yakini bahwa khilafah ini benar, ya salah satu tugas kita adalah menyeru, serukan kepada umat dan terus bersemangat kepada umat bahwa khilafah ini adalah suatu kebenaran. Ya. Dan kita yakini yang penting, ya, keyakinan itu bukan atas dasar ikut-ikutan. Dan khalifah sendiri ulil amri kita sering bicara, jangan kata khalifah kalau urusan beragama, ya kata Quran, kata hadis. Nah, maka semua kita ini nanti ketika menyeru itu di atas keyakinan yang kita yakini, ya harus dengan dalil ala basirah, di atas petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan cuma menjadi keyakinan, tapi juga ajak orang lain, karena pahala mengajak itu dan juga orang yang melakukan gara-gara kita mengajaknya itu pahalanya juga kita kebagian. Ya, maka terus bersemangat para dai khilafah, baik yang di pendidikan ataupun yang di struktural, ya bersemangat terus berdakwah. Ya. Terus berdakwah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan tujuan mau orang masuk ikut atau tidak, yang penting kita sampaikan. Ikut alhamdulillah kita dapat kebagian pahalanya. Enggak ikut juga tanggung jawabnya, yang penting kita sudah menyampaikan. Jadi bukan hanya sekedar diyakini untuk diri sendiri, dipraktekkan, tapi juga didakwahkan. Terus didakwahkan. Terutama yang punya kesempatan di luar. Kalau kami memang diberi fasilitas yang sangat enak, dakwahnya kepada orang-orang yang sudah ada di dalam saja. Ya, artinya lebih fokusnya ke anak didik kami. Ya, dan itu kalau yang di warga struktural kan dia harus cari orang. Makanya ada istilah ada program syiar ya, pakai motor. Cari-cari orang kan, cari madmu. Kalau yang di luar itu cari madmu. Kalau kita ini nggak cari madmu yang di pendidikan ini. Sudah ada madmunya disiapkan. Tinggal kita ajarin saja diisi itu. Dengan kebenaran tentunya. Luar biasa enaknya. Nah, jadi agar berkomitmen, terus konsisten dengan dakwah yang kita yakini kebenarannya itu. Yang kedua, untuk warga khilafah ini yang sudah berada dalam kehilafahan, agar disyukuri bahwa kita ini berjamaah.
Jadi disyukurinya dengan apa ya? Dengan membuktikan ketaatan, Jadi bukan dengan macam-macam tidak taat, tapi dengan ketaatan. Kalau sekarang perintahnya itu belum belum perintah yang menyambung nyawa begitu. Baru diperintah misalnya mengeluarkan hartanya dari yang diperoleh, itu pun misalnya 10%. Kemudian diperintahkan riba kalau di luar itu ya. Di kami juga ada, cuman sebagai pelatihan saja memang. Diperintahkan riba, diperintahkan untuk menghadiri taklim. Ini tinggal ditaati saja. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah ya taat terhadap perintah yang tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, baik kita sukai atau tidak, baik yang ada dalilnya secara langsung ataupun tidak, yang penting tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, dan itu disyukurinya dengan taat. Terkadang banyak yang terhalang gara-gara misalnya suatu ujian penghidupan maisha. Banyak yang terhalang seperti itu. Ini biasanya lupa terhadap perkara akhirat. Maka ketika ada perintah riba yang dipikir duniawinya sehingga terhalang. Maka ketika ada perintah taklim yang dipikir, yang dilihat adalah ujian duniawinya sehingga terhalang. Padahal kita mungkin belum pernah diuji kepada seperti para sahabat dulu, memang tidak akan sanggup kalau diuji pada seperti zaman para nabi, ya, seperti itu. Dan kalau dilihat ujian itu, kayak misalnya ujian para sahabat ketika di perang Khandaq, idja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idzaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dzununa. Ketika kalian didatangi oleh tentara junud di ayat sebelumnya itu, dari atas kalian, dari bawah kalian, ya, sampai mata kalian terbelalak, artinya saking bingung, nggak ada solusi kayaknya. 10.000 orang pada waktu itu dari berbagai taifah, dari berbagai kabilah mendatangi Madinah, yang pada waktu itu menurut catatan sejarah, kalau dikumpulkan orang-orang Madinah semuanya itu hanya ada 3.000 orang semuanya. Kalau dikumpulkan wanita, anak-anak dikumpulkan itu hanya ada 3.000 orang, sedangkan yang menyerang di depan 10.000 orang. Ketika begitu diserang sampai sibuk, sampai Rasulullah itu kan sampai dijama di situ sholatnya, dan itu Rasulullah benar-benar tidak suka, sampai mendoakan keburukan untuk orang-orang kafir gara-gara seperti sampai sibuk para sahabat itu menghalau mereka. Pasukan Ahzab itu kan disebut Al-Ahzab kadang, karena bergolong-golongan. Tahu-tahu Bani Quraidzah di belakangnya juga berkhianat. Itu gimana nggak sempitnya tuh rasanya. Kayaknya sudah, kalau orang yang nggak ada imannya nggak ada jalan, nggak ada solusi. Tapi karena dirahmati oleh Allah ya, sampai tadi kata Allah tuh wa tadhunnuna billahi dzununa. Sampai kamu ngira itu kepada Allah perkiraan yang enggak. Oh, jangan-jangan ya Allah nih nggak benar nih, bohong. Di mana pertolongan Allah nih? Sampai ada yang begitu. Sampai orang-orang munafik itu keluar isi hatinya tuh, izin ya Rasulullah. Inna buyutana aurah. Aduh, kayak rumah kami kebuka, padahal nggak kebuka. Izin ya Rasulullah. Keluar kemunafikannya. Sampai begitu tuh ujian orang beriman dulu. Dan ternyata apa? Itu hanya untuk menguji kondisi iman itu, cuma benar gak imannya itu? Wala ya'lamanallahu alladzina amanu. Untuk diuji, benar gak kalian itu beriman? Bukan mereka yang lawan. Farsalna alaihim riha. Lalu Allah utus kepada mereka angin, kan dengan cuma dikasih angin pergi itu Al-Ahzab itu. Warsalna wajiru dalam tarawah, dan para tentara yang tidak kalian dapat lihat. Terkadang ujian itu terasa di sesak di dada itu, kadang-kadang cuma di hati saja. Diuji misalnya penghidupan, cuma di hati saja yang diuji itu. Nanti juga Allah juga yang kasih rezekinya. Disuruh infak, infaknya banyak banget, harus segini. Cuman hatinya saja yang diuji itu. Nanti juga Allah juga yang lapangin rezekinya. Terkadang disuruh riba, nggak mampu. Nanti begini. Coba riba. Nanti juga Allah juga yang menyelesaikan masalah kita itu. Cuman ini perlu bukti. Dibuktikan, baru nanti terasa iman itu. Ini kan banyak yang riba kosong, saya dengar. Termasuk kadang-kadang juga di Jamiah juga.
Ada yang jadwal ribat kosong, izin. Terkadang belum kita sampai diuji sebagaimana para sahabat itu sampai wabalagotil absor, wazakot, wabalagotil hanajir wabalagotil qulubul hanajir, sampai naik ke tenggorokan itu sampai sesak gitu. Belum sih kita sampai diuji seperti itu. Tapi kayaknya seolah-olah kalau kita mengurus din Allah, katanya Allah akan menolong, tapi kayak dia tidak dibuktikan gitu. Keyakinannya itu kayak tidak dibuktikan, sehingga banyak yang terhalang dengan penghidupan duniawi, dengan gara-gara urusan dunia terhalang urusan ketaatan kepada ulil amri yang sudah jelas-jelas berpahala, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini perlu pembuktian. Kemudian untuk sebagai motivasi, selain tadi bahwa ujian kita itu tidak sama dan kadang Allah itu menguji, hanya diuji rasanya saja, ya. Dan nanti Allah juga yang memberikan solusinya. Yang kedua, bahwa pahalanya kita ini, kita yakin bahwa ini kita sedang merintis. Artinya kita adalah muassis, orang-orang yang awal, ya. Karena memang belum dikasih futuh oleh Allah, belum dikasih tamkin. Ya. Ini berbeda tentunya. Kalau di surat Al-Hadid ayat 10 itu, ya, itu kan tidak sama. La yastawi minkum, ya, man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak sama. Kalau kata ada hadis di hadis Nabi itu, di riwayat Imam Bukhari, la tasubbu ashabi, jangan kau cela sahabatku, walau anna ahadan anfaqo, kalau kiranya ada seseorang di antara kalian, ya, anfaqo mithla uhudin dhahaba, kalau seandainya ada seorang di antara kalian, kata Rasulullah, yang mampu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ya, ma balagha muddahu wala nasifahu, maka tidak akan bisa menyamai muddahu. Satu mud itu ukuran begini. Kalau di fikih itu ukuran 2 kepalan orang tangan dewasa emas, ya, wala nasifahu, dan tidak setengahnya. Jadi maksudnya begini, kalau dulu para sahabat itu yang merintis itu, ya, itu sudah mendapatkan pahala yang luar biasa. Terus ada orang-orang yang masuk Islam kemudian, yang bukan masa-masa perintisan, artinya setelah menang, ada yang mencela sahabat. Kata Rasulullah, jangan cela kamu sahabat saya. Kamu tuh kalau mampu kamu infakkan emas sebesar gunung Uhud, itu nggak akan mampu menyamai, segininya aja nggak bakalan sama mereka. Tuh bayangkan pahala orang-orang perintis itu. Gunung Uhud itu kalau saya lihat di salah satu sumber di internet, itu luas kelilingnya itu 19 kilo, tingginya dari permukaan laut kurang lebih 1000 meter, dari permukaan tanah kurang lebih 300 meter. Gunung Uhud tuh luas kelilingnya 19. Emang ada yang punya emas 19 km? Kadang-kadang kita untuk menikah saja luar biasa nyarinya, cuma emas nggak nyampe 19 km. Kita mau nikah aja kadang untuk mau ngasih cincin misalnya, berapa ratus gram, nggak nyampe ratus, kadang berapa gram, 5 gram, itu susah banget nyarinya. Nah, ini kalau kita mampu, kata Rasulullah, menginfakkan harta kita, dan terus harta kita itu sebesar gunung Uhud, tetap gak akan sama dengan para mereka yang merintis. Nah, qadarullahnya, takdir Allah, kita ini sekarang ditakdirkan sebagai perintis. Jadi nggak akan sama nanti pahalanya dengan orang-orang yang baru masuk ke khilafah. Ketika sudah khilafah dikasih tamkin, maka bersemangatlah kalau dikasih amalan itu, bersemangat. Bukannya lantas kendor, banyak banget ini instruksinya. Ulil amri sudah mempertimbangkan, bukan urusan kita. Ulil amri juga akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa mau memerintahkan hal ini? Itu urusan ulil amri nanti dengan Allah. Urusan kita taat saja. Yang penting tidak maksiat. Terus mampu atau tidaknya, itu nanti Allah yang akan memampukan. Cuman kadang kita ini suka didahului dengan prasangka yang enggak. Wah, kalau saya infak segini, nanti keluarga saya nggak cukup. Ya itu kan sangkaan kita. Memang kita tahu rezeki kita seperti apa ke depan. Justru dengan itu nanti Allah bantu. Memang kita tahu kalau dengan ribat nanti, mudorot. Oh, nanti saya nggak bisa. Wah, maisha saya terganggu.
Itu kan sangkaan kita saja. Coba dipraktekkan ketaatan itu atas dasar iman. Baru nanti terasa terbukti itu pertolongan Allah. Dan itu sudah banyak warga khilafah yang merasakan seperti itu. Ya. Istilahnya sesusah-susahnya warga khilafah, nggak ada yang sampai kelaparan ya. Melarat, kelaparan, nggak makan berhari-hari. Nggak ada ceritanya. Emang Allah itu bohongnya? Tidak. Allah itu pasti benar. Intan surullah yang suruh itu pasti benar. Cuman perlu dibukti. Iman itu perlu dibuktikan, nggak cuma ngomong-ngomong saja. Dan itu ujian. Nah itu mungkin yang dapat disampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari saya pribadi. Semoga apa yang disampaikan khususnya untuk diri saya juga untuk yang mendengarkan, jika ada kebenaran bisa dipraktekkan sehingga kita ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari dunia sampai ke akhirat nanti, dan kita bersama-sama berjamaah ini bukan nanti bareng-bareng, bukan hanya di dunia tapi mudah-mudahan sampai ke surganya Allah. Ya Allah. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.